Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa TV Tauhid RID yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kelima di bulan Ramadan ini, pembahasan kita adalah fi fadlil infaq fi Ramadan. Keutamaan berinfak di bulan Ramadan. Qala al-muallif wa huwa asy-syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala. Fa innal infaq minal mali thayyib wal kasbil halal fi sabilillah min ajallil ibadat. Sungguhnya berinfak dari harta yang baik, dari pencaharian yang halal di jalan Allah adalah di antara ibadah yang paling utama. Fal ibadah kama takunu bil abdan takunu aidan bil amwal. Ibadah sebagaimana bisa dilakukan oleh badan kita, tubuh kita, juga bisa dilakukan dengan harta-harta kita. Walihada ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala min arkanil Islam az-zakah. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari rukun-rukun Islam adalah zakat. Di antara rukun Islam adalah zakat. Allati hiya badlu syai' minal mal. Yang mana zakat ini adalah kita mengeluarkan dari harta kita. Wa huwa haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Yang mana itu merupakan hak bagi seorang yang miskin, baik yang meminta ataupun tidak. Faja'alallahu naw'an minas sadaqat wa huwa zakah ruknan min arkanil Islam. Allah jadikan di antara bentuk sedekah yaitu zakat sebagai rukun dari rukun-rukun Islam. Wa kadzalika aujaba subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan anwa'an minat tasadduq fil kaffarat. Berbagai macam bentuk sedekah dalam bentuk penebusan-penebusan. Misalnya kafaratil yamin, seperti penebusan sumpah. Wa kafaratil dhihar, penebusan dhihar. Wa kafaratil qatli sayd fil haram aw lil muhrim, atau tebusan bagi mereka yang membunuh binatang di haram atau ketika dia sedang muhrim atau ketika dia sedang ihram. Fa'aujaba subhanahu ba'dal kaffarat minal amwal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan beberapa bentuk penebusan dari harta-harta. Wa ma'ada dzalika fa innahu yakunu tatawwu'an min afdali anwa'i tatawwu'. Dan selain dari apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan sedekah yang tatawwu', sedekah yang sunnah, dan di antara ibadah-ibadah sunnah yang paling utama. Wa infaqu al-malil halal fi ta'atillah yakunu aidan fil jihad. Begitu juga berinfak dengan harta yang halal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
juga adalah berinfak untuk perkara jihad. Alladhi huwa min asyrafil a'mal, yang mana jihad adalah di antara amalan-amalan yang paling mulia. Fal jihadu fi sabilillah bil amwal muqaddamun ala jihad bin nafsi fi ayatil Quran. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta disebutkan selalu lebih dahulu daripada jihad dengan jiwa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bima fihi minan naf'il muta'addi, karena padanya terdapat manfaat-manfaat yang lebih kepada yang selain dirinya. Fayanbaghi lil muslim an ya'lam hadza liyu'addiya ma aujaballahu alaihi fi malihi min haqqin ma'lum. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengetahui perkara ini agar dia bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan untuk dirinya pada perkara hartanya dari hal-hal yang telah maklum. Wa an yatasaddaq wa yatatawwa fi ma zada an dzalika wa la yuhrim nafsahu. Dan hendaknya dia bersedekah dengan sedekah yang tatawwu, sedekah yang sunnah, setelah dia mengeluarkan dari perkara yang wajib dari hartanya, dan janganlah dia menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan. Wala siyama fi hadzal syahril mubarak wa mawasimil khair, terutama pada bulan yang penuh kebarakah ini, pada musim-musim kebaikan ini. Wala yahtaqir al-insanu as-sadaqah walau kanat qalilah, dan hendaknya seorang itu tidaklah menganggap remeh sedekah, infak yang dia keluarkan walaupun hanya sedikit. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yunqidhul insana minan nari bi syiqqit tamrah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seseorang dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Separuh kurma. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan kalau engkau tidak mendapatkan bahkan sepotong kurma, maka dengan kalimat yang baik. Allahu jalla wa ala yataqabbalu shadaqah min 'abdihil mu'min wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna kal jabalil 'azim. Allah jalla wa ala menerima sedekah dari hambanya yang mukmin, dan Allah tumbuhkan dan kembangkan sedekah tersebut bagaimana seorang itu menumbuhkan, memelihara anak kudanya sampai menjadi seperti gunung yang sangat besar. Fala yahkiranna ahadun syai'an minas sadaqati bil mali walau kana qalila. Janganlah seorang itu meremehkan dari sedekah, dari hartanya yang dia keluarkan walaupun sedikit. Fama baluka idza kana katsira. Maka bagaimana kalau ternyata yang dia keluarkan itu ternyata banyak? Fa innaha tu'marul masajidu minal amwali tayyibah. Masjid-masjid dimakmurkan dengan harta-harta yang baik. Wa tubnal madaris, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah dibangun dengannya. Wa yunsyarul khair, kebaikan tersebar. Wa yujahadu fi sabilillah, dan tegakkan jihad di jalan Allah. Fal amwalu majaluha wasi'. Maka harta-harta ini
kesempatannya untuk digunakan di dalam kebaikan sangatlah luas. Majalul amwalit thayyibah wasi'. Kesempatan harta yang baik ini untuk perkara yang baik sangatlah luas. Wa khairuha katsir, dan kebaikannya sangat banyak. Ala ahliha idza anfaquha fi ta'atillahi azza wa jalla. Bagi pemiliknya, kalau mereka infakkan hartanya tersebut di dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Bagaikan satu biji benih, yang dari satu biji benih ini tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap tangkai terdapat 100 biji yang lainnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Was-sadaqatu idza kanat 'alal qaribil muhtaj fa innaha afdal minas sadaqati 'ala ghairihi. Dan sedekah kalau diberikan kepada orang yang qarib, kepada kerabat yang membutuhkan, maka ini lebih utama daripada sedekah kepada yang selainnya. Li'annaha 'alal qaribil muhtaj takunu sadaqatan wasilatan. Karena ketika sedekah dan infak ini diberikan kepada kerabat yang membutuhkan, maka dia sebagai sedekah dan sebagai silaturahmi. Fayakunu fiha ajran. Maka di situ terdapat 2 pahala. Ajrus sadaqah, pahala bersedekah, wa ajrus silah, pahala menyambung silaturahim. Wal infaqu fi sabilillahi yashmal infaqal insani ala nafsihi wa infaq ala zaujatihi wa ala auladihi ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi. Dan infak fi sabilillah ini juga mencakup seorang itu berinfak menafkahi dirinya sendiri, nafkahnya untuk istrinya atau untuk anak-anaknya dan seluruh penghuni rumahnya. Lahu fi dzalikal ajrul azim. Dia akan mendapatkan pahala yang besar pada perkara demikian. Fal infaqu idza kana min kasbin tayyibin wa bi niyatin salihatin fa inna ajrahu azim wa khairahu katsir. Maka infak ini ketika dari pencaharian yang baik dengan niat yang baik, maka pahalanya sangatlah besar dan kebaikannya sangatlah banyak. Fa'alal insan an la yaglibahu hubbul mal wa syuhu bil mal wal bukhl. Dan hendaknya seorang itu tidak dikuasai dengan kecintaan terhadap hartanya. Tidak dikuasai dengan pelitnya dia terhadap harta dan kebakhilan. An yahrima nafsahu min hadal mal. Kemudian dia mengharamkan kebaikan, menghalangi kebaikan untuk dirinya dari harta tersebut. Fa inna hadal mal ariyatun biyadih. Karena harta yang ada di tangannya itu sifatnya adalah netral. Wa qad atahallahu lahu fursatan fi an yatasaddaqa minhu wa an yuqaddima li nafsihi. Allah membebaskan dia, memberikan dia kesempatan apakah dia bersedekah dengan hartanya atau dia gunakan untuk dirinya sendiri. Fa idza mana as-sadaqah min hadzal mal, kalau dia cegah dirinya, kalau dia tahan hartanya untuk bersedekah, dia tidak gunakan hartanya untuk bersedekah, tapi dia kumpulkan wa jama'ahu wa au'ah. Dia kumpulkan hartanya tersebut
dia simpan hartanya tersebut, fa innahu sayadhabu wa yatrukuh, maka hartanya itu akan pergi dan meninggalkannya. Wa yakunu naf'uhu li ghairihi, dan manfaatnya adalah untuk selain dirinya, manfaatnya untuk orang lain. Wa yakunu ta'abuhu wa hisabuhu alaih, yang dia dapatkan hanya letih dan lelahnya. Yang dia akan dapatkan adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dia akan dihisab akan hartanya. Fa kaifa yuhrimul insanu nafsah, bagaimana bisa seseorang itu menghalangi kebaikan untuk dirinya sendiri? Walimada yajma'u hadal mal, untuk apa dia mengumpulkan harta tersebut? Wa huwa ya'lamu annahu murtahil, dalam keadaan dia tahu bahwasanya hartanya itu akan pergi meninggalkan dirinya. Wa annahu la yanfa'uhu min hadal mal illa ma qaddamahu li nafsihi qabla mautihi au ba'da mautihi, dan dia tahu bahwasanya harta itu tidak akan bermanfaat untuknya kecuali apa yang dia gunakan dari harta tersebut yang bermanfaat untuk dirinya, baik sebelum atau setelah kematiannya. Sedekatan jariyah, seperti sedekah jariyah, tajri alaihi ba'da mautihi, yang pahalanya selalu mengalir untuknya walaupun setelah kematiannya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, kalau anak Adam itu meninggal, wafat, putuslah amalan-amalannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Tsumma liya'lam al-muslimu anna Allah jalla wa ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kemudian hendaklah seorang muslim itu mengetahui bahwasanya Allah Maha baik dan tidaklah Allah menerima kecuali dari perkara yang baik. Fala yatasaddaqul insanu min malin haram aw min kasbin khabith. Janganlah seorang itu bersedekah, janganlah seorang itu bersedekah dari harta yang haram atau dari pencaharian yang buruk. Fa inna dzalika la yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Wa kadzalika la yatasaddaqul insanu min malin radi qalilin naf'uh, demikian juga seorang itu tidaklah dia bersedekah dari harta yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kalian itu memilih dari harta-harta yang khabith, yaitu yang radi, yang jelek, kemudian kalian berinfak dari harta-harta yang sudah jelek tersebut. Walastum biakhidihi illa an tughmidu fihi, sementara kalian pun tidak mau mengambil harta tersebut, illa an tughmidu fihi, kecuali dalam keadaan memicingkan mata kalian. Wal khabith al muradu bihi huna ar-radi, makna al khabith yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ar-radi, yaitu yang kualitasnya jelek, kualitasnya buruk. Laisal muradu bihil muharram, bukan yang dimaksudkan adalah harta yang haram. Fa idza kana al-insanu la yuridu hadha at-ta'am lirada'atihi raha yatasaddaqu bihi, ketika seorang itu tidak menginginkan suatu makanan karena buruknya kualitasnya, maka dia pun bersedekah dengan harta tersebut, dengan makanan yang buruk kualitasnya tadi. Faqad nahallahu subhanahu wa ta'ala an,
Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang yang demikian ini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kalian memilih harta yang jelek, harta yang buruk kualitasnya, kemudian kalian berinfak dengannya. Fala yatasaddaqu minas siyab illa bima yara annahu mutaqatti'un wa mutamazzik. Janganlah dan tidaklah seorang, yaitu misalnya seorang itu tidaklah dia bersedekah dari pakaiannya kecuali kalau dia sudah lihat pakaiannya itu robek, pakaiannya itu terkoyak, wala yasluhu lil-lubs, dan tidak pantas untuk dipakai. Aw yasluh muddatan qalilah, atau kalaupun pantas untuk dipakai hanya waktu sebentar saja. Kadzalika ta'am, demikian juga makanan, la yatasaddaq illa bit-ta'am alladzi la yarghabuhun nufus. Dia tidak bersedekah kecuali dari makanan yang tidak disukai oleh dirinya. Hadza la yakunu shadaqatan, maka yang hakikatnya ini bukanlah sedekah, wa innama yakunu takhallusan. Akan tetapi ini adalah takhallus, yaitu dia ingin melepaskan diri dari harta-harta yang buruk tadi kualitasnya. Hadza la yanfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini tidaklah bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mencapai kebaikan, tidaklah kalian akan mendapatkan predikat kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yaitu ahlul jannah, yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai, miskinan wa yatima wa asira, terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yatim, dan terhadap para tawanan. Yut'imuna minat ta'am alladhi yuridunahu li anfusihim wa yuhibbunah. Yang mereka berikan adalah makanan yang mereka inginkan, yang mereka sukai, lakin yuqaddimuna mahabbatallahi ala mahabbati anfusihim. Tapi mereka lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan mereka terhadap diri sendiri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan ketakwaan, kebaikan, sampai kalian berinfak dari apa yang kalian sukai, kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentangnya. Wa hadza huwal ladzi yanbaghi lil insan an yunfiqa minhu. Dan inilah yang seharusnya yang seorang itu berinfak dengannya. Wa huwa syai'un nafi', yaitu sesuatu yang bermanfaat. Wala siyama idza kanat nafsuhu tuhibbuh. Terutama kalau memang dirinya menyukai perkara tersebut. Tasaddaqa bihi wa nafsuhu tuhibbuh. Dia sedekahkan dan dirinya menyukainya. Fahadza dalilun ala imanihi. Dan ini merupakan bukti atas keimanannya. Wa ala taqdimi ridallahi subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasanya dia lebih mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah jalla wa ala anil ansar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang al-ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar, mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka al-muhajirin daripada diri-diri mereka, walaupun mereka membutuhkannya. Wa may yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang kepelitan yang ada pada dirinya itu dijaga, yaitu sehingga dia tidak melakukan bentuk kebakhilan dan kepelitan ini,
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Nas'alullaha an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.